Ibu, hah? Maka ibu kontrol sholatnya suaminya, bapak kontrol sholatnya istrinya. Istrimu pergi ke jalan, telepon ketika sudah duhur, ingatkan, bu sudah duhur. Kamu jalan sudah sholat dak? Bu pergi suaminya cari merantau, pak, kau di mana sekarang? Saya di warung kopi. Ini sudah duhur, sudah mau hampir habis asar. Kau sudah sholat dak? Itu namanya suami istri yang saling mengingatkan. Sudah sholat? Belum. Telepon lagi 5 menit yang akan datang. Kau sholat? Telepon lagi 10 menit yang akan datang. Nanti kau berhenti telepon kalau dia bilang, saya sudah sholat. Baru itu yang bagus. Ibu ndak usah cemas kalau anakmu pengangguran. Bapak ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja. Tapi cemaslah dan malu ketika anakmu sudah sarjana tidak tahu sholat. Orang kaya mati, orang miskin raja-raja, rakyat biasa, caleg, jangan masih kalah lagi kasihan. Apalagi yang kalah jangan dulu ya. Nah, semua mati, berarti bukan mati masalah kita. Masalah kita ayat berikutnya, illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini berarti bahwa ada orang Islam matinya kafir. Ini kalau sound systemnya begini berarti baterainya lowbat. Ya. Berarti ada orang Islam, agamanya Islam, KTP-nya Islam, tapi bisa mati kafir. Siapa mereka? Contoh aja ini ya, contoh. Sabung ayam. Ada sabung ayam sini. Didapat sama polisi. Jangan lari. Masih lari. Jangan lari. Masih lari. Akhirnya tembak peringatan. Tembak ke langit. Tembak 1 kali. Masih lari. Tembak 2 kali. Masih lari. Tembak 3 kali. Masih lari. Terpaksa ditembak kakinya. Kakinya ditembak. Kepalanya dikena. Saya tanya temanku polisi, kenapa kakinya kau tembak, kepalanya dia kena? Dia bilang waktu ditembak dia jongkok. Mati kafir. Kenapa? Dia lagi judi mati. Siapa lagi? Duda. Ada duda di sini? Oh banyak. Dilarang nikah sama anaknya. Jangan kau menikah, masih bikin malu, sudah tua masih nikah. Apa nikah lagi? Dengar ini, mereka yang suka larang bapaknya menikah yang sudah duda. Dia bilang saya bisa urus pakaiannya Ustaz. Boleh kau urus pakaiannya. Saya bisa ngatur makannya. Boleh kau urus makannya. Satu yang tidak bisa kau urus. Ngerti? Nah, laki-laki itu umurnya bisa tua. Jabatannya bisa pensiun, tapi demi Allah laki-laki tidak pernah pensiun jenis kelaminnya. Kau larang menikah, sementara dia suka nonton film porno. Di HP-nya selalu nonton film porno, akhirnya pergi ke Tarantuka, pergi ke Flores kota, pergi ke Wakatobi, pergi kemana, pergi sewa perempuan. Lalu dia makan obat pil 2 biji. Kena serangan jantung. Mati di atas perut perempuan. Mati kafir kau cilaka. Siapa lagi? Contoh aja ini, contoh saja ini. Siapa? Anak muda. Lempox. Tuh minum tua. Ambil motor. Bayangkan orang mabuk setengah naik motor, tiang listrik dikira aspal, pok, mati kafir kodongo. Siapa lagi? Contoh lagi. Siapa? Tanggal 17 April yang lalu ketika pemilu, mereka yang menerima serangan fajar. Mereka yang terima sogo.
Wane piro. Nyoblos orang kasih 300.000. Yang 300.000 kau makan, maka ketika kau mati, matimu dalam keadaan kafir. Kenapa? Ada barang sogok dalam perutmu. Auzubillah min zalik ini. Siapa lagi? Pegawai negeri. Jadi pegawai nyogok. Selama kau makan gajimu sebagai pegawai negeri, selama itu kau makan uang haram. Kenapa? Kau memulai pekerjaan dengan haram, maka hasilnya pun haram. Termasuk pedagang penjual bensin. Dia tulis bensin murni, padahal dia campur minyak tanah. Begitu ditanya, kenapa kau tulis bensin murni? Apa dia bilang? Kan istriku namanya Murni. Nah, itu dosa. Makan uang haram seperti itu, maka bisa membuat kita mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kira-kira ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ih, masa ada? Ada setan, Ibu? Ada. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka. Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah Mas. Setan itu HP-mu. Ibu-ibu yang pegang HP selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Simpan dulu itu HP-mu, Bu. Simpan dulu. Orang sudah ceramah masih menggis. Setan itu mengalihkan perhatian. Simpan dulu, Bu, simpan dulu. Malah saya pernah di Sulawesi, saya lagi ceramah, Ibu, tiba-tiba ada ibu-ibu di belakangi saya. Dia balik begini. Selfie. Baru dia tulis di Facebooknya latar belakang das atlatif. Saya nak jadikan background. Dia kira saya pot bunga. Saya turun dari panggung ini, Bu, kira-kira umurnya 55 tahun. Ngefans betul sama saya. Dia dari mulai saya datang, dia ikuti terus. Sekali saya selesai ceramah, dia bilang, Ustadz boleh cium? Heh, apa kamu cium saya? Tidak boleh, haram. Dia bilang, tidak nafsu Ustadz, cari barakah, haram. Coba kau masih muda. Wa qala idzan, Allah kemudian berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Masya Allah. Ayo, coba kita tes apa orang di sini hebat salawatnya. Coba kita tes ya, selawat bareng-bareng. Kita tes mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bapak-bapak diam Pak ya. Ini dengar dulu ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Ayo, jangan mau kalah sama laki-laki, Bu. Yuk. Salatullah salamullah ala toha salat al Masya Allah. Bapak, inilah namanya suara sahdu. Bukan keras, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Cewek, kalau di telepon kau cowokmu jangan kau kasih sahdu suaramu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Caleda.
Di mana, Dek? Di rumah aja, Kak. Bagaimana cowokmu ndak nafsu? Coba kau tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana, Dek? Di rumah. Lagi. Kenapa, Kak? Oh, 2 hari ndak ditelepon lagi kau. Waalaikumsalam. Ayo ibu diam, ibu diam. Ibu diam. Sekarang kita dengar laki-laki. Ibu diam. Mana lebih kencang? Jangan mempermalukan. Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin ya. Ayo. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ini. Sholat. Lobe. Itu mau poligami, pret. Ayo, bareng-bareng. Semua, ayo, semua. Sholatullah, salamullah. Ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian yang saya hormati, malam ini kita berhalal bihalal. Halal bihalal ini erat kaitannya dengan ibadah Ramadan. 1 bulan kita puasa Ramadan. Allah pasti menghapuskan dosa kita kalau kita serius. Karena Rasulullah menjelaskan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan niat iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Pak, belum taraweh, belum tahajud, belum witir, belum sedekah, belum tadarus, puasa saja Nabi jelaskan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itulah sebabnya akhir Ramadan kita sebut dengan Aidil Fitri, yang artinya kembali menjadi suci. Suci dari apa? Suci dari dosa dan kesalahan. Dosa itu ada 2. 1 dosa kepada Allah, 2 dosa kepada sesama manusia. Selama Ramadan, insya Allah dosa-dosa kepada Allah diampuni. Tapi dosa kepada tetangga, dosa kepada teman, dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada orang tua, dosa kepada tetangga belum diampuni sebelum minta maaf sama yang bersangkutan. Repot juga kalau kita datang dari rumah ke rumah. Satu ini misalnya 132 kakak orang Sulawesi yang ada di sini, kita datangi satu-satu, rasanya lama dan perlu waktu. Maka kita dikasih kumpul dalam acara halal bihalal. Ini halal bihalal bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Maka Bapak jangan cari halal bihalal di Madinah. Nggak ketemu. Kenapa? Halal bihalal bahasa Indonesia yang dari Arab, tapi Arab sendiri nggak tahu. Itulah hebatnya orang Indonesia, bukan cuma ranking 1 korupsi, ranking 1 juga bikin acara. Ini halal bihalal. Apa makna terpenting dari halal bihalal? Adalah merekatkan ukhuwah. Ukhuwah itu bahasa Arab. Apa arti ukhuwah? Persaudaraan. Tidak ada gunanya halal bihalal seperti ini mendatangkan ustadz dari Sulawesi Selatan yang memang kata Pak Ketua tadi, saya tidak bercanda itu Pak. Seandainya saya tahu begini sampainya susah begitu, tidak datang saya ke sini Pak. Benar, saya cari alasan bagaimana supaya saya tidak tiba. Baru saya landing, apa ini? Saya kira sudah sampai, ternyata dia bilang, baru kita naik mobil dulu Stas, 4 jam. Sudah itu baru kita naik perahu lagi. Saya kira sudah sampai, setelah nyebrang perahu naik mobil lagi. Aku bilang, la haula wala quwwata illa billah. Hebat memang ini orang Sulawesi, dia dapat juga pulau kecil begini. Ini saya kemana-mana ceramah Pak, ketemu orang Bugis. Saya pergi ke pelosoknya Kalimantan Timur, namanya Biduk-Biduk, banyak orang Bugis. Saya pergi pelosok Sumatera, namanya Pulau Kijang, kecil itu pulau. Jambi kita naik perahu 9 jam, ketemu orang Bugis.
Saya pergi ke Selayar, pesisir Sulawesi Selatan, pulau terpencil, banyak orang Bugis. Begitu saya masuk ke Sabah, Sarawak, Malaysia, Keke, Kinabalu, saya khotbah, dia bilang, Ustaz, bahasa Bugis ke Ustaz, capek sudah kita diceramai orang Melayu. Saya pergi ke Singapura, ada juga di situ namanya Bugis Street, Jalan Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Jago ini orang Bugis, Pak, di mana-mana saya ketemu. Ada orang Bugis di sini? Masya Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, tidak ada makna ini halal bihalal kalau kita tetap musuh sama tetangga. Alhamdulillah, saya dapat informasi dari ketua KKS bahwa yang hadir di tempat ini bukan cuma orang Sulawesi, tapi juga orang penduduk lokal. Bukan cuma penduduk lokal, tapi non-muslim pun ada di tempat ini. Inilah maknanya halal bihalal. Jangan cuma datang halal bihalal, cari konsumsi. Ibu-ibu Columbus, Kolombo ibu-ibu pembungkus. Sudah dikasih satu, dia bilang belum. Ini kelompok Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus, Pak Doko. Ayo kita bicara halal bihalal. Pertama yang perlu kita tahu, halal bihalal ini tujuannya merekatkan persaudaraan. Kenapa orang putus persaudaraan? Ini dulu harus ditahu. Kenapa pecah persaudaraan? Ya? Sebab pecahnya persaudaraan itu ada beberapa hal. Satu, karena kepentingan kekuasaan. Coba lihat, berapa banyak kabupaten kota yang kita lihat, bahkan provinsi yang kita lihat, belum beberapa hari sudah dilantik. Bahkan ada saya lihat belum dilantik, bupati sama wakil bupatinya sudah baku musuh. Kenapa? Karena kekuasaan bupati dan wakil bupati yang tidak baku cocok aturnya. Kalau kita masyarakat, apa yang menyebabkan kita bermusuhan gara-gara kekuasaan? Pilkada dan pemilu pilcaleg. Beda pilihan boleh. Tapi jangan gara-gara beda pilihan kau bertengkar sama tetanggamu. Sekarang saya heran lihat orang kita. Gara-gara pilpres, Prabowo Jokowi berbeda. Dia bertetangga baku musuh. Nah kasih kau gajinya dong. Oh. Beleng-beleng. Orang mau jadi presiden dia baku tetangga bertengkar. Memangnya kalau terbakar rumahmu datangi Jokowi sama Prabowo bantu kok. Hoi. Kalau kau meninggal siapa yang datang usung jenazahmu? Siapa? Sandiaga? Maruf Amin? Bertengkar gara-gara pemilu, bodoh. Gara-gara pilcaleg mau bertengkar, jangan. Mereka mau jadi anggota DPR, kamu tim sukses bertengkar. Ini juga kadang-kadang tim sukses kasih berkelahi orang. Dia mau dapat proyek, bohong aja kerjanya. Siap, baleho pak, siap aman. Disuruh bikin 10, 2 aja dia bikin. Ada tim sukses di sini? Banyak. Ibu majelis taklim juga biasa jadi tim sukses. Gampang pak, anggota saya 100, tapi tolong belikan kami seragam. Pret. Ayo, jangan bertengkar gara-gara janji-janji politik. Politisi kau percaya, hancur kau. Itu politisi kalau mau dipilih gayanya luar biasa. Pakai gamis, pakai songkok, pakai serban, bikin baleho, Allahu Akbar, tidak pernah didapat di masjid. Apa pembohong begitu kau mau percaya? Dia bagi-bagi kartu namanya, pilih saya, kita sama-sama orang Sulawesi, pilih saya, ada masalahmu, nih kartu namaku, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Itu yang kau mau percaya? Dongo. Ayo sudah, jangan bertengkar. Sekarang sudah selesai pilpres. Kalau ada yang merasa dibohongi, kau tidak usah ribut.
Kalau ada yang merasa dicurangi, kau tidak usah ribut. Serahkan kepada Allah. Demi Allah, tidak ada orang manusia yang mulia hidupnya kalau dia pembohong dan pendusta. Tidak ada itu orang yang hidupnya mulia kalau dia curang dan pembohong. Tidak usah ribut. Serahkan saja kepada Allah. Aturan hukum biarkan jalan. Jangan kau ribut. Lebih kau urus daganganmu. Ya. Sekarang tidak ada lagi 01, 02. Tidak ada lagi Prabowo, tidak ada lagi Jokowi. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03 Persatuan Indonesia. Ya. 2. Penyebab orang bertengkar bermusuh. Apa? Sombong. Apa itu sombong? Pakai barang mahal, belum tentu. Pakai itu. Ibu-ibu punya emas, pakai itu emasmu supaya orang tidak remehkan kamu. Apa sombong? Belum tentu. Kapan kau sombong? Kalau kau hina orang yang pakai palsu. Pakai emasmu, pakai kalau perlu tulis emas murni. Tapi jangan kau remehkan orang. Nih bapak-bapak kalau mau pakai ini emas pakai. Mau pakai Rolex pakai. Mau pakai Rado pakai. Mau pakai baju krokodil pakai. Tahu krokodil? Cap buaya. Sekarang tidak ada lagi di sini pakai cap buaya karena dia sudah jadi buaya darat. Boleh pakai. Kapan kau sombong? Ketika kau hina tetanggamu. Kau tahu ini bajuku? Ini Singapura 3 juta. Kamu tidak bisa beli, miskin. Kau sombong. Ibu-ibu sombong. Pakai emasmu, pakai namanya perhiasan. Kapan sombong? Kalau ibu menghina orang yang pakai bukan emas. Kau tahu ini emas Dubai 70 juta saya beli di Madinah. Kamu tidak bisa beli, orang miskin. Kau sombong. Pakai emas boleh, yang penting jangan kau terlalu sombong. Mentang-mentang pakai emas gelang, gat begini terus. Ayo. Lalu apa yang menyebabkan orang sombong? 1, sebab orang sombong itu biasanya bertambahnya ilmu, kata Nabi. Ya, di sini bisa jadi sombong anak sarjana yang tinggi sekolahnya, pulang kampung sombong, dia lihat tetangganya ndak ada sekolahnya, dia sombong gara-gara ilmu. Jangan. Ya, kenapa kita berbeda-beda dalam memahami Islam? Mohon maaf ini kaum-kaum non-muslim yang saya boleh jelaskan. Kenapa ada perbedaan dalam Islam? Karena sumber hukum Islam kita itu ada 3. 1 Quran, 2 hadis, 3 pendapat ulama. Quran hanya tertulis, hadis hanya tertulis. Hadis mengatakan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu, sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar dengan bahu? Tidak ada videonya, tidak ada gambarnya. Maka orang berimajinasi, membayangkan sejajar dengan bahu itu bagaimana? Pertama begini, Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dilihat dari depan. Ya toh? Yang kedua, Allahu Akbar. Sejajarnya dari atas, dia begini. Boleh, mau begini silahkan, mau begini silahkan. Semua ada dalilnya. Ada juga yang saya lihat begini saja. Ada juga. Ada juga begitu. Silahkan, jangan kau salahkan orang. Ada juga yang selalu serius. Allah. Silahkan. Jangan kau kasih salah orang. Begitu kau salahkan orang, maka kau akan bertengkar. Ada juga yang selalu serius. Allah. Silakan, jangan salahkan orang, ya. Jelas ya? Ya. Jangan sombong gara-gara ilmu. Allah marah, dia cabut ilmumu, maka kau bisa pikun. Kalau pikun mana ada obatnya? Pak, kalau ada orang jago sekali salah-salahkan orang, tanya saja. Kalau dia bilang dirinya jago, bos, apa terjemahannya Alif Lam Mim? Itu saja kau tanyakan. Apa terjemahannya Yasin? Dan sudah bilang, tidak tahu. Apa kau mau sombongkan? Yasin aja kau tidak tahu. Ya, jangan sombong gara-gara ilmu. Marah Allah deh, kasih pikun. Ada orang pak, banyak sekali gelarnya. Banyak betul gelarnya.
Begitu dia mau pensiun mulai pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu tidak pernah lagi kau cium saya. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Biasanya saya kalau ceramah begini ada air minum di samping saya. Nah, airnya dulu bos. Sambil nunggu ya. Salatullah salamullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah. Sudah. 2. Penyebab orang sombong. Apalagi penyebab datangnya sombong setelah bertambahnya ilmu, bertambahnya pangkat jabatan. Ada kepala desa di sini? Ada? Kepala desa jangan sombong. Kau jadi kepala desa karena kau dipilih rakyat. Paling lama berapa tahun? 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Tidak terpilih, wabillahi taufiq wal hidayah. Kau keluar bos. Anggota DPR jangan sombong. Kenapa? Kau jadi anggota DPR karena rakyat pilih. Kalau kau tidak dipilih lagi, kau jadi rakyat biasa. Jadi bupati jangan sombong. Kenapa? 5 tahun. Kau jadi bupati karena rakyat memilihmu. Jadi gubernur jangan sombong. Kau jadi pejabat karena rakyat memilihmu. Lalu apa yang kau mau sombongkan? Ada pegawai negeri di sini? Camat, lurah, jangan sombong. Pensiun jadi berhenti kau jadi pegawai negeri. Apa? Apalagi yang membuat orang sombong? Jabatan. Jangan. Allah tidak senang. Yang ketiga, sebab orang sombong. Apa? Bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Pak Ketua punya ruko banyak. Jangan sombong. Ayo. Belajar dari Palu. Donggala. Sekejap saja. Udah sampai 10 menit miskin. Gempa bumi hancur. Apa yang kamu sombongkan? Hah? Ayo, ada kawan saya kasihan kerja tadi kaya di Palu, ndak punya asuransi, kena gempa rata hancur semua harta-hartanya. Sekarang kerja di Makassar 1.500.000 gajinya 1 bulan. Apa yang kamu sombongkan? Oke lah, rumahmu bagus, tabunganmu banyak, tapi Allah marah, nak kasih penyakit. Penyakitnya apa? Tidak bisa makan nasi, tidak bisa makan garam. Dilarang makan gula, dilarang makan daging, dilarang makan lembok, sambal, apa aja bisa namakan. Ubi rebus. Uangnya 1 miliar cuma ubi bisa namakan. Apa? Apa yang mau kau sombongkan? Hah? Apa yang mau sombongkan dengan harta? Jangan sombong. Ini cewek, apa kau mau sombongkan? Kau cantik 17 tahun, tapi 71 tahun. Masih cantik kok. Apa mau sombong? Apa ini bapak-bapak mau sombong? Jangan sombong. Allah tidak senang orang sombong. Makin tinggi pangkat, makin cerdas, makin banyak duit, dia tawadu. Oh, orang makin jadikan teladan. Nak, kau lihat itu Haji. Itu banyak duitnya nak, banyak hartanya, bagus jabatannya, tapi tidak pernah ngomong sombong. Yang kau sombong itu dia itu. Contoh kau itu nak. Tapi kalau kau miskin, kata Allah, ya, ada 3 teman setan di dunia. 1 di antaranya ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Minum dulu. Sudah cukup. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
3 teman setan kata Allah dari dunia ini. Temannya setan. Siapa? Orang kaya yang sombong. Ghaniyun mutakabbir. Itu temannya setan. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Kaya ilmu sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya wajarlah dia sombong, kaya. Banyak uangnya, tinggi pangkatnya, cerdas. Ya wajar dia sombong, ada jalannya. Tapi temannya kok setan. Tapi ini sudah miskin, pengangguran, mulutnya busuk, tidak ada kerjanya, jelek mukanya, bau keteknya, sombong lagi. Bukan mau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Nah, puncak kesombongan kata Allah, mereka yang enggan sujud. Puncak kesombongan mereka yang tidak mau sholat. Ini saya lihat ini ibu-ibu banyak yang malas sholat. Muka-mukanya saya lihat ini. Kapan ibu-ibu banyak tidak sholat? Selesai haid. Dia bilang suaminya, biasanya kau cuma 5 hari haid. Ini kau sudah 7 hari belum sholat. Orang belum bersih. Dia bilang suaminya, kau bohong toh? Apa bohong? Saya kasih lihat kok. Apa kamu kasih lihat? Ketawa baru dirinya nak kena ini semua ini. Ini. Apalagi perempuan banyak ndak sholat. Kalau ada pengantin, gara-gara make up, mukanya dikira tembok. Coklat, biru, abu-abu, keren. Itu semua serba palsu. Bulu matanya panjang palsu, alisnya tebal palsu, bibirnya merah palsu, pipinya biru palsu, pantatnya gabus. Semua palsu. Apalagi ibu-ibu banyak dah sholat gara-gara pesta. Apa? Nih, jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuning, ada biru, abu-abu. Nah, kasih miring lagi sedikit di sini. Tuh ada yang miring-miring toh. Yang miring-miring barangkali miring otaknya. Ya. 14 pentulnya. Ada kayak pohon di belakangnya. Udah ikatlah di lehernya. Akhirnya bisa goyang lehernya begini. Dia pakai lagi roknya sempit. Dia bilang saya buru-buru kok. Tunggu dulu pak. Beleng-beleng. Dia bilang semuanya, pi kau sholat. Kau tiap tahun pi umrah, pi sholat. Apa dia bilang istrinya? Sadar kok pak. Sadar, saya suruh kau sholat. Pi kau sholat. Dia bilang kau tidak lihat ini jilbabku. Gara-gara sholat jilbab tidak sholat. Ini semua ini. Ya. Kalau bapak-bapak tidak sholat kapan? Kalau dia pergi melaut. Apa dilarang sholat di tengah laut? Tidak ada. Apa dibenarkan boleh tidak sholat ketika melaut? Harus tetap sholat. Gimana kita mau sholat Ustaz? Kita tidak lihat apa? Kita tidak tahu arah kiblat Ustaz. Kita di tengah laut. Kau lihat matahari di mana terbenam? Kalau di sana terbenam ya sudah kau menghadap ke sana. Berdiri. Kalau kau perahu kecil duduk saja. Kalau mampu kau berdiri, berdiri. Sudah itu kau harap sana. Tiba-tiba perahu goyang. Kau tidak usah goyang-goyang juga. Ya. Ustadz, bagaimana kita mau sholat di perahu Ustadz? Kita bau oli, kita bau keringat, kita bau matahari. Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kerja. Boleh sholat bau oli. Baju saya kotor Ustadz. Allah tahu bapak lagi dalam keadaan kotor. Yang penting bapak tidak kena kencing bajunya dan tai. Boleh. Apa lagi? Apa lagi kau tidak mau sholat? Bilang apa? Saya jawab semua. Ayo. Ustadz, saya tidak bisa berdiri. Duduk. Bagaimana cara sholat duduk? Lihat ini sholat duduk. Saya ajari nih. Anggaplah lagi di atas perahu. Atau di atas kapal, atau di atas mobil. Sholat duduk. Begini caranya. Takbir. Allahu Akbar. Ruku, kepala saja goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid.
Sujud bukan cuma kepala goyang, badan ikut ditundukkan. Allahu Akbar. Salat duduk. Ustaz tidak bisa duduk, baring. Anggap di sana kiblat, kepala di sini. Nah, beginilah, anggaplah ini kiblatnya, kepalanya ini. Ya, sudah, ini saja goyang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kepala sudah dikasih begini. Jelas. Saya tidak bisa begitu Ustaz. Sholat pakai isyarat. Mana namanya sholat pakai isyarat? Matamu saja kau kasih goyang. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid. Allahu Akbar. Boleh. Memang sudah begitu caranya. Mata pun sudah tidak bisa bergerak Ustaz. Sholat dalam hati. Sholat dalam hati. Mana caranya sholat dalam hati? Semua bacaan sholat kau baca dalam hati. Tutup matamu, pejamkan. Tangan tidak bisa bergerak lagi. Mata pun, bibir pun tidak bergerak. Tinggal dalam hati. Bayangkan lagi ruku, baca doa ruku. Bayangkan lagi sujud, baca doa sujud. Sudah, namanya sholat dalam hati. Tidak bisa juga itu Ustaz. Gampang. Ambil kain putih, bungkus, bawa dikubur. Apa lagi? Jangan ketawa, saya serius ini. Demi Allah, saudaraku, tidak ada keselamatan kalian dapat kalau kalian tidak sholat. Tidak ada gunanya kau puasa. Itu kalau kau baik sifatmu, lalu kau tidak sholat, tidak ada gunanya itu baik sifatmu. Kan biasa orang bilang, tidak penting sholat. Tidak penting, yang penting hatimu dong. Biar kau sholat kalau hatimu busuk, tidak ada guna. Yang penting hatimu bersih. Tiba-tiba anak-anak muda berdiri dan bilang, setuju saya sama ini Bapak. Betul, karena dia juga tidak sholat. Kalau ada yang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya. Nabi Muhammad paling luruh akhlaknya. Nabi Muhammad paling baik tutur katanya. Tapi beliau tetap sholat beribadah kepada Allah. Apa alasannya? Bagi mereka yang tidak sholat, di akhirat kelak, Allah sampaikan, dah saat ini puasamu 30 tahun. Ini hajimu 2 kali. Ini sedekahmu. Ini pembangunan masjidmu. Mana kuncimu? Mana kuncimu? Apa kuncinya? Sholat 5 waktu. Tidak ada sholatmu. Kau tidak bisa nikmati ini harta. Kau tidak bisa nikmati ini semua amal-amalmu. Kenapa? Tidak ada kuncimu. Maka demi Allah, mereka yang muslim merasa dirinya muslim. Tapi tidak sholat, kalian kafir di hadapan Allah. Bahkan Nabi jelaskan, batas antara kekafiran dan tidak kafirmu adalah sholat. Ketika kau tidak sholat, kau kafir di hadapan Allah. Tidak ada agamamu mereka yang tidak sholat. Kristen jelas agamanya, Hindu jelas agamanya, Buddha jelas agamanya, Yahudi jelas agamanya. Islam tidak sholat, tidak jelas agamamu, kata Nabi. Maka kalau kau tidak sholat, tidak ada gunamu, meskipun kau puasa tiap tahun. Ini intinya ceramahku. Tidak ada gunanya kau semua baik sifatmu sama orang kalau kau tidak sholat. Apa susahnya sholat? Bilang, apa susahnya sholat? Kau dalam keadaan bersafir, jalan kau dari sini ke Tarantuka, 800 km, boleh kau sholat di atas mobil. Boleh sholat dalam mobil. Di atas perahu, kau sholat di atas perahu. Saya tidak bisa wudhu, tayamum. Tidak ada susahnya itu sholat. Tidak ada. Kalau Bapak tidak puasa, 3 tahun berturut-turut, taubat besok. 3 tahun puasamu yang lepas, kau bayar setelah kau taubat, tidak ada dosamu. Bapak tidak bayar zakat, 4 tahun berturut-turut, sadar bayar zakatmu yang 4 tahun kau tinggalkan, tidak ada dosamu. Tapi kalau Bapak tidak sholat tadi subuh, bagaimana caramu bayar? Bagaimana caramu bayar yang tidak sholat subuh tadi? Tidak ada cara balasnya, kecuali kau tinggal suksaan neraka. Tidak bisa kau bayar sholatmu kalau sudah lepas. Gimana caranya? Saya sholat subuh Ustaz. Kapan kau mau sholat subuh? Besok Ustaz. Ya besok, saya buntu besok. Saya sholat 2 kali. Lebih salah lagi. Makanya ketika kau tidak sholat, tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Saya merantau Ustaz. Sudah 30 tahun merantau dari Bima. Sampai sini tidak bisa hidup sukses. Sholatmu yang bermasalah. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi kau tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan duhur. Kau tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak semangat. Rasanya tidak ketemu Tuhan. Tidak senang ketemu Allah.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas mustaqim siratal an'amta alaihim. Siapa ajar kau sholat begitu cilaka? Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Pantas 20 tahun kau merantau cari nafkah, ndak bisa baik hidupmu. Kenapa sholatmu bermasalah? Mana ada orang baik hidupnya kalau mana ada orang sengsara hidupnya kalau baik sholatnya? Percaya Pak, kalau baik sholat, kecil punya ruko, kecil punya mobil, kecil jadi sarjana anakmu, kecil semua itu, kecil jadi anggota DPR. Allah cuma minta perbaiki sholatmu. Ya, iya, ibu, hah? Maka ibu kontrol sholatnya suaminya, bapak kontrol sholatnya istrinya. Istrimu pergi ke jalan, telepon ketika sudah duhur, ingatkan, bu sudah duhur. Kamu jalan sudah sholat dah? Bu pergi suaminya cari merantau, pak, kau di mana sekarang? Saya di warung kopi. Ini sudah duhur, sudah mau hampir habis asar. Kau sudah sholat enggak? Itu namanya suami istri yang saling mengingatkan. Sudah sholat? Belum. Telepon lagi 5 menit yang akan datang. Kau sholat? Telepon lagi 10 menit yang akan datang. Nanti kau berhenti telepon kalau dia bilang, saya sudah sholat. Baru itu yang bagus. Ibu ndak usah cemas kalau anakmu pengangguran. Bapak ndak usah cemas kalau anaknya ndak punya kerja. Tapi cemaslah dan malu ketika anakmu sudah sarjana tidak tahu sholat. Malu kalau tidak tahu bahasa Inggris. Ndak malu kalau anaknya ndak sholat. Ya? Paham? Hah? Nah, yuk Bapak saudara-saudara sekalian. Nah, berikutnya apalagi yang menyebabkan orang putus persaudaraan? Tadi kepentingan kekuasaan. Yang kedua kesombongan. Yang ketiga apa? Sangka buruk. Ditelepon tidak dijawab. Mentang-mentang. Mulai sangka buruk. Ibu telepon suaminya tidak dijawab. Sangka baik. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang. Telepon lagi jam 9. Tidak dijawab. Oh, barangkali suamiku lagi ngaji. Tenang perasaanmu. Jangan telepon. Pasti ada lagi cewek di situ. Kau tidak bakal tenang itu. Demi Allah, tidak ada orang tenang kalau sangka buruk terus di otaknya. Tiba-tiba dapat WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek cantiknya. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Enak perasaan. Ya, sangka baik. Jangan kau jadikan suamimu tahanan kota. Wajib lapor 24 jam. Baru keluar 1 jam menelpon. Di mana kau Pak? Di mana kau? Di kantor. Bohong. Mana kau? Di kantor. Bohong. Tolong foto baru kirim. Ya. Ada bapak-bapak dikasih gitu istrinya? Ada di sini bapak-bapak? Ada di sini takut sama istrinya? Ada? Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istrimu? Tidak ada harga diri itu. Saya bilang sama istriku, boleh kalau duit habis-habis itu rezekimu, tapi jangan kamu kasih takut-takut saya. Nelpon di mana kau? Video call. Setengah mati kita. Baru 1 jam mencari kita. Sampai di rumah dia ngomel kerjanya. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Jangan takut sama istri Pak ya. Dia bilang soalnya kalau dia marah Ustadz, dia kasih pecah piring Ustadz. Kalau dia kasih pecah piring Pak, 1 kasih pecah kok 1 lusin. Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak. Allahu Akbar. Yuk. Ada bilang Ustadz, berarti Ustadz tidak takut sama istrinya. Apa sih mau takut sama istriku? Cuma istriku lebih berani dari saya. Ibu,
Mau masuk surga? Bukan cuma masuk surga, dirindukan surga. Kata Nabi, perempuan kalau mau dirindukan surga, 1, dirikan sholat. 2, puasa Ramadan. 3, jaga harga dirimu. 4, taati perintah suamimu, maka surga bagimu mana saja aku memasuki. Saya yakin ibu sholat, saya yakin ibu puasa, saya yakin ibu tidak jalan kecuali yang baik-baik. Tapi yang membuat ibu bisa masuk neraka, gara-gara apa? Tidak taat sama suami. Sekarang ibu-ibu itu malas masak, ngontrol suami, suaminya dibentak. Enggak bakal, biar hitam sidat gara-gara sholat. Kau puasa Senin Kamis, tapi kau kurang ngajar, durhaka sama suamimu. Suamimu kau kata-katai, suamimu seenakmu bicara. Demi Allah kata Nabi, jangankan kau masuk surga, baunya surga kau tidak dapat ibu. Kenapa begitu Ustaz? Karena ibu itu ditanggung suaminya dunia akhirat. Artinya apa? Kalau ibu berdosa, ibu keluar rumah dan di luar ibu berdosa, bukan ibu saja yang tanggung, tapi suami diseret masuk neraka gara-gara ibu yang berdosa. Beda laki-laki. Suaminya ulama, suaminya penceramah, suaminya penghafal Quran, rajin sholat tahajud, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, istrinya suka bertengkar sama tetangganya, meskipun suaminya ketua majelis ulama, suaminya masuk neraka lebih dulu baru istrinya. Makanya jangan suka ngomong. Tanggung ibu-ibu itu dunia akhirat. Kasih senang itu suamimu. Ibu, fungsi utama seorang suami bukan cari nafkah bagi ibu. Fungsi seorang suami yang utama bukan cari makan. Tapi apa? Mendapatkan ridho supaya ibu gampang masuk surga. Suamiku cerewet, biar saja dia masuk neraka. Yang penting ibu harapkan suamiku senang sama saya. Itu yang membuat saya gampang masuk surga. Kalau ibu suka ngomel, malas masak, di rumah tidak pernah cantik, berat badan tambah besar. Apa enaknya kita jadi laki-laki? Dulu itu ibu istri-istri dulu, suaminya kalau pulang mau pergi melaut, belum bangun suaminya sudah siap makanannya yang dikaleng-kaleng dengan kopinya untuk dibawa ke perahu. Belum pulang suaminya sudah siap masakannya. Sekarang ibu-ibu pulang suaminya masakan 3 hari dipanasi nasi goreng. Jangan ketawa. So model-model perempuan malas ini. Enak juga kita suami itu kalau pulang capek melaut. Pulang suami disambut istrinya dengan dandanan yang baik, rapi, parfum, harum. Disambut dengan senyum. Assalamualaikum kakandaku, Arjunaku. Ya Allah, terima kasih kau kirim datang kembali pahlawanku. Mau pergi suaminya melaut, dia sambut, dia lepas dengan lagu. Ku lepas di kau pahlawan. Itu pulang suaminya, disambut lagi lagunya. Pulang suaminya, duduk suaminya, dia buka kaos sepatunya lalu menyanyi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Enak langsung hilang capeknya itu suami di laut. Masuk lagi suaminya, dilihat rumahnya berantakan. Begitu suaminya mau marah, dilihat suaminya mau marah, langsung lagi menyanyi istrinya. Insaflah wahai manusia. Enak kan perasaan jadi suami. Tapi itu dulu. Ibu-ibu dulu itu begitu lagunya. Sekarang lagunya ibu-ibu sekarang modern apa? Yo ayo. Yo ayo yo. Lebih parah lagi itu ibu. Hei. Ini ibu-ibu majelis taklim lebih hancur. Senam di lapangan. 17 Agustus nyanyi di lapangan. Gabung sama laki-laki. Apa perempuan dilarang olahraga? Harus kau olahraga supaya tetap kau cantik dan sehat.
Yang dilarang kalau olahraga campur-campur laki. Bayangkan kalau ibu di depan. Celananya ketat. Baru ibu-ibu. 1, 2. Lakinya orang di belakang. 3. Apa dia pikir? Majelis taklim kok begitu? Ada lagi yang lebih parah. Ulang tahun pesta rakyat. Ini nih, sebentar lagi kita ulang tahun pesta rakyat 17 Agustus. Bikin panggung besar, nyanyi bareng-bareng, laki perempuan campur-campur. Goyang ke kiri, nah. Kanan. Apa ini? Orang gila itu begitu. Jangan ikut-ikut majelis taklim begitu. Majelis taklim pakai jilbab besar, ikut pengajian, tapi masih suka nyanyi begini. Allah tidak senang sama kalian kalau begitu. Boleh nyanyi, boleh, tapi jangan gamu-gamu dengan laki-laki. Lagu yang bagus-bagus, yang ada nasihatnya. Ya, jangan mentang-mentang dengar lagu nasihat, begitu suaminya sudah mulai pikun-pikun tua-tua, lagu nasihat sama suaminya. Apa lagunya? Bila Israel datang menjemput. Stres suaminya. Dah ya. Nah, waktu yang sangat terbatas. Lanjut. Terus. Menghina. Kukira tukang parkir. Salatullah, salamullah, salatullah ala yasin habibillah. Yang ketiga. Sekarang apa hebatnya kalau banyak teman? Ya, apa hebatnya kalau banyak teman? Banyak teman, 1, murah rezeki. Murah rezeki. Kata Nabi, siapa yang mau umurnya panjang, siapa yang mau murah rezekinya, siapa yang mau gampang selesai urusannya, silul arham, sambungkan persaudaraan. Ya, kenapa memurahkan rezeki? Orang yang banyak teman. Contoh, bapak ibu berdoa di masjid, selesai sholat maghrib sampai isya 1 jam dia berdoa. Ya Allah, murahkan rezekiku, tambahkan daganganku, murahkan laku semua ya Allah. Gampangkan semua, murah rezeki saya. Apakah tiba-tiba ibu berdoa 1 jam, uang jatuh dari langit-langit masjid? Itu film karton. Lalu kalau ibu berdoa, bagaimana cara datangnya rezeki? Bagaimana datangnya rezeki? Datangnya dari tangan manusia. Maka kalau mau banyak rezeki, banyaklah temanmu supaya banyak tangan yang datang bawakan kau rezeki. Saya tidak banyak uangku, tapi banyak temanku. Di Makassar hampir tidak pernah laku duit saya, Pak. Di mana-mana saya pasti ada yang bayarkan. Saya ke warkop, begitu saya mau bayar, tapi Ustaz, sudah ada yang bayar. Saya pergi ke pasar lelang, pasar lelong Makassar. Baru saya turun dari mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman. Aman, pasti dibayar. Keranjang saya ada isi ula, ada isi gula, ada isi telur, ikan, sayur. Berapa Ji? Nggak usah Pak Ustaz. Nggak enak Pak. Nggak usah Pak Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Banyak teman, banyak rezeki. Iya kan? Coba lihat orang yang banyak temannya. Selalu itu, berapa? Sebenarnya sama tetangga ini 10.000 Pak. Tapi sudahlah Bapak bayar modal saja 9.000. Tuh, banyak mudah, banyak rezeki. Yang kedua, banyak teman, gampang selesai urusan. Saya ke kantor polisi. Perpanjangan SIM, dilihat sama Kapolres. "Assalamualaikum Ustaz." "Siap Komandan." "Waalaikumsalam." "Kenapa Ustaz?" Ustaz, Komandan, perpanjangan SIM." "Oh baik, gampang Ustaz." Kapolres terpanggil Kasat Lantas. "Kasat Lantas, tolong bantu Ustaz, urus SIM-nya. Jangan kau lagi minta uangnya, berdosa kau uang Ustaz kau makan."
Selesai. Ayo, banyak teman gampang selesai masalah. Begitu bapak berurusan di kantor polisi, sahabat saya itu, sudah, tidak usah lanjut. Banyak teman gampang selesai masalah. Yang ketiga, banyak teman bisa terpilih pilkada. Ya, Pak. Dan yang keempat, kata Nabi, banyak temanmu sehat walafiat, panjang umur. Kenapa bisa? Banyak yang doakan. Saya ini Pak, laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Saya hampir tidak pernah di rumah Pak. Lebih banyak di luar, saya tua di jalan. Coba. Orang biasa bilang, kok kuat begitu Ustaz? Ini kameramen saya saja biasa boleh. Capek, sakit, badan. Saya sehat, Allah. Apa resepnya? Banyak yang doakan saya. Di Instagram saya, Ustaz, semoga sehat walafiat. Semoga Ustadz dimudahkan perjalanannya. Dan tentu mereka doakannya saya ikhlas dan tulus. Maka bodoh kita Pak kalau banyak musuh. Biarkan orang memusuhi kita, tapi jangan kita yang mencari musuh. Ya? Nah, sekarang lagi. Bagaimana cara menyambungkan persaudaraan? Bagaimana? Satu, maafkan orang yang salah. Sakit hati Ustaz, biarlah sakit hatimu Allah yang balas. Dia khianati saya Ustaz, biarlah Allah yang balas itu semua pengkhianatannya. Kalau bapak balas, paling lapor di polisi. Kalau tidak lapor 6. Atur damai. Ya, kecewa kita. Tapi kalau Allah yang balas sakit hatimu, nak kasih menceret kok. Nggak usah dulu ginjal, nggak usah penyakit jantung, menceret. Menceret 2 bulan. Apa? Mana bisa kita kerja kalau menceret 2 bulan? Begitu mau naik perahu, langsung pulang lagi. Coba sampai di rumah gue keluar lagi. Coba, jadi biarkan sakit hatimu, biar Allah yang balas. Minta maaf, ya. Tidak maafkan saya, bukan urusanmu. Maafkan orang. Yang kedua, cara menyambungkan persaudaraan, bersedekah. Sedekahlah. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, saya lihat masjid kita belum jadi. Ini yang kaya, yang ratusan juta duitnya di bank, lalu masjid kau tidak selesaikan demi Allah, uangmu yang ada di bank nanti kasih repot kau kalau kau mati. Jangan pelit. Tidak ada orang miskin kalau dia rajin sedekah. Mana ada orang kita lihat bangkrut gara-gara sedekah? Ustaz, itu di kampung saya yang sudut. Dulu rumahnya itu yang itu sudut warna coklat. Kaya sekali dulu itu Ustaz. Hanya karena rajin sedekah dia bangkrut. Tidak ada itu orang bangkrut gara-gara sedekah. Yang bangkrut gara-gara apa? Maksiat, judi, narkoba, selingkuh. Bukan poligami. Poligami halal. Jangan takut poligami Pak. Yang penting Bapak mampu dan berani. Dia bilang istri, mengajar salah lagi Ustadz di atas. Ibu, mau gampang masuk surga? Mau? Suruh suami kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak, tapi macet. Ini jalur tol. Dia bilang sakit hati Ustadz. Ya memang sakit hati karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati ya kipas angin saja hadiahmu. Gimana suamimu tidak nikah lagi kalau kau tidak pernah cantik? Kita pulang daster tinggi sebelah. Kelihatan tadi BH. Mau tidur bedaknya di sini tebalnya, dah kasih timun matanya. Tidur sambil mengorok. Ayo sedekah. Ibu-ibu, mau panjang umur, sehat walafiat, sedekah. Ayo sedekah. Tuh masjid kita hampir tuntas. Bantu masjid kita Pak. Ustadz, saya tidak punya duit, tapi saya camat, bantu jabatanmu. Gimana caranya? Kau bikin edaran, bantu masjid. Kau datang ke masyarakat orang kaya. Sebagai camat, anjurkan mereka. Ayo bantu masjid kita supaya cepat diresmikan. Karena biasa kalau camat yang anjurkan beda dengan kalau biasa orang rakyat biasa yang anjurkan.
Saya bukan camat Ustaz, tapi saya orang kaya. Bantu masjid dengan kayaanmu. Saya sumbang semen, saya sumbang tegelnya, saya perbaiki mic-nya. Sumbang itu semua. Itulah kekayaanmu yang kau miliki, yang telah kau sumbangkan. Harta yang ada di rumahmu belum tentu kau punya. Mati mendadak anakmu yang punya. Kalau anakmu baik, kalau anakmu anak salah, nah, pakai narkoba, setengah mati kau kumpul uangmu. Ternyata dia pakai maksiat setelah kau sudah dikubur. Bu ibu, jangan biarkan suamimu sedekah sendiri. Bantu suamimu untuk sedekah. Enaknya itu kalau kita mau sedekah langsung istri bilang, Pak, berapa sedekah ke masjid? 300 ibu, tambahlah jadi 500. 200-nya untuk saya. Ini sedekah. Iya, karena itu ibu, sedekah itu nafsu-nafsi. Kalau suamimu bersedekah tidak pengetahuan ibu, ibu tidak dapat pahalanya. Makanya bilang, ibu, bapak 300, saya 200. Yang 200 ini untuk amal saya di akhirat nanti. Kalau ibu tidak sedekah, suami nanti masuk surga, ibu masuk neraka. Ada memang itu orang pelit sekali, ibu-ibu. Mau lihat pelitnya ibu? Kalau dia ke pasar, beda 1000 tuh dia kelilingi semua pasar. Ketawa sambil baku lihat. Dia bayangkan dirinya. Kalau penjual sayur dia tawar setengah mati. Padahal kalau masuk ke mall tidak pernah ditawar. Berapa sayurmu? 1000. Mahal betul. 900 ya? 1000 bu. 900. 1000. Betul dia bayar 1000 tapi apa? Nih 1000. Ambil jeruk 2. Pasti rugi orang. Jangan pelit ibu. Hei bu. Oi. Bu. Rumah bagus. Tempat tidur bagus. Tabungan banyak. Tapi pelit. Tiba-tiba kena serangan jantung. Mati mendadak. Siapa yang nikmati tabunganmu? Siapa? Istri kedua. Kau sudah dikubur disiksa sama malaikat karena kau terlalu pelit. Istrimu, suamimu enreyen dengan istri barunya. Hancur kau. Maka jangan terlalu pelit. Ya, sedekahlah ibu. Demi Allah. Saya tidak bisa sedekah 1 juta. Sedekahlah dengan seadanya. Saya tidak bisa sedekah dengan uang Ustaz. Saya orang miskin. Sedekah kau dengan tenagamu. Bangun itu masjid. Kau datang angkat-angkat semen. Saya tidak camat. Saya tidak orang kaya. Saya tidak punya tenaga. Sedekah dengan ilmumu. Pakai otakmu kalau sebagai mahasiswa. Saya juga tidak punya otak Ustaz. Sedekahlah dengan cara apa? Diam. Jangan banyak bicara. Ada juga tidak pernah datang di masjid. Tidak pernah nyumbang. Tidak pernah gotong royong. Diam saja kau pelit. Ya, sedekah. Bantu tetangga. Demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Ustaz, kenapa saya miskin? Susah pergi umroh. Karena kau pelit. Selalu berpikir kalau saya belanja ini nanti apa besok. Nanti besok apa. Jangan putus asa. Allah punya rezeki. Allah yang ngatur itu rezeki manusia. Kenapa kita miskin? Karena selalu nolak sedekah. Kalau saya sedekah ini, apa saya makan besok? Kalau saya bantu ini, apa saya lusa? Allah marah kalau kau tidak percaya. Rezekimu lusa ada yang Allah yang ngatur. Keluarkan hari ini. Soal besok, Allah yang tahu punya urusan. Ibrahim alaihissalam mau pergi dakwah. Siapa yang ngurus anak saya Allah? Allah berfirman, pecah kau itu batu di depanmu. Ambil kampak dipecah. Pecah lagi 2 kali kampak belum pecah lagi 3 kali baru terbelah. Allah berfirman, Ibrahim, kau lihat itu ulat. Ulat dalam batu. Kulitnya lembut, tidak ada tangannya, tidak ada kakinya. Bisa hidup dalam batu yang sangat keras. Itu kerasnya batu 3 kali kau kampak baru bisa pecah. Sementara kulitnya ini ulat sangat lembut dan bisa hidup dalam batu. Siapa yang ngatur rezekinya? Saya Tuhanmu yang maha kaya. Jangan kau terkus asa, jangan cemas soal rezeki. Saya yang atur rezekimu. Maka ibu jangan pelit. Jangan kau takut bersedekah. Tidak ada orang miskin gara-gara sedekah. Maka bersedekahlah supaya Allah ganti lebih banyak dari itu. Kenapa kita tidak bisa lepas dari kontrakan? Karena ibu pelit. Bawa ke masjid sedekah dengan niat. Ya Allah, sedekahku ini agar rezekiku lebih banyak. Coba lakukan itu. Percaya mulai besok.
Telepon saya Ustadz pembohong kalau rezekimu tidak nambah. Yang penting kau sedekah. Tapi kalau tidak mau keluar, Allah berfirman, ini tidak yakin sekali saya kaya. Sudah kasih miskin aja itu orang. Ana inda sonni abdi bi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka kaya, saya kasih kaya. Kalau dia sangka miskin, miskin kalian. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian. Berikutnya, yang ketiga, cara menyambungkan persaudaraan. Berbuat baik kepada orang jahat. Berbuat baik, mukhlisin namanya. Bapak disakiti, jangan dendam, jangan balas. Tapi balas dengan apa? Doakan mudah-mudahan dia dapat hidayah. Masih ingat kisahnya? Rasulullah di Taif. Dilempari satu kampung sampai robek bibir beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang Taif. Kau berdoa kepada Allah. Saya diperintah Allah, kau berdoa saja. Saya hancurkan mereka satu kampung. Apa kata Nabi? Ya Jibril, jangan. Mereka melempari saya karena mereka tidak tahu saya membawa manfaat buat kalian. Kalau Allah ingin mendengarkan doaku, maka saya berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Mereka petunjuk supaya mereka beriman kepada aku. Diberi hidayah. Begitu memaafkan orang yang salah. Jangan malah pidato, dah selama ini saya diam. Selama ini saya tidak melawan. Sekarang saya dari Solo, saya lawan. Bukan begitu pemimpin. Jangan ketawa, saya serius. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini yang disebut innallaha yuhibbul mukhlisin. Allah mencintai orang yang memaafkan sesamanya muslim, bukan cuma saja memaafkan, tapi dia juga berbuat baik kepada orang yang menyakitinya. Itu yang disebut mukhlisin. Ini gampang diucapkan tapi sangat sulit diamalkan. Karena hadiahnya surga. Yang keempat, cara menyambungkan persaudaraan. Datangi kawan kita. Tidak sekedar hanya kita bikin WhatsApp, foto, baru kita kirimkan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Saya sadar banyak sekali dosaku kepadamu. Maaf ya. Caranya apa? Jabat tangannya. Pandang matanya. Senyum. Selawat kepada Nabi yang keempat. Lalu yang paling penting sebut judulnya dosa. Pak Ustadz, maafkan saya. Kenapa dek? Pernah hilang sandalnya? Iya woi, saya sayang betul itu sandalku. Nggak tahu siapa yang curi. Saya minta maaf Ustadz, saya yang ngambil. Dikasih kembali dulu sandalku. Selama tidak dikasih kembali, selama itu maafnya tidak diampuni. Bapak ibu yang bertetangga, kalau mau berhalal bihalal, mau saling memaafkan, bapak pernah serobot tanahnya orang, kasih kembali tanahnya baru sah maafnya. Bapak-bapak minta maaf sama istri nanti harus sebut judulnya. Kalau suaminya nanti minta maaf, bu, suruh sebut apa judulnya. Maafkan saya bu, apa judulnya? Tidak usah, nanti kau ngamuk lagi. Maafkan saya, apa? Janji tidak marah ya? Janji dong, saya tidak mau marah. Maafkan saya bu, dulu saya waktu tugas ke Sulawesi, saya silap ibu. Saya selingkuh. Dia bilang istrinya, saya maafkan pak. Begitulah manusia biasa. Saya ikhlas memaafkan bapak. Karena waktu bapak juga tugas ke Sulawesi, saya juga selingkuh. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, makna terpenting dari halal bihalal ini adalah wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah. Dan janganlah engkau bercerai-berai. Sebagai wujud konkret nyata halal bihalal kita, selesai kita ceramah nanti, jangan tinggalkan tempat duduk. Sebelum samping kiri kanan kita jabat tangan dan sampaikan permohonan maaf. Pak, saya maaf, mungkin ada khilaf saya selama ini. Itu wujud konkret kita berhalal bihalal. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat.